Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Terima kasih sudah bergabung hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari, di mana saya akan mengajar saudara firman Allah dengan harapan cara ini bisa menolong saudara menikmati hidup lebih baik. Hari ini judul yang ingin kubawakan adalah Selaras dengan Allah. Kita semua ingin jalan bersama Allah. Saya yakin saudara dengar pernyataan berjalan bersama Allah, atau kadang kita akan katakan pada sesama bagaimana perjalanan hidupmu bersama Allah. Dan di Amos 3 ayat 3, persekutuan sejati tidak dapat terjalin di antara dua orang kecuali mereka selaras. Jadi, kita perlu ada dalam keselarasan dengan Allah. Tapi sungguh menarik bagiku, terkadang kupikir kita lebih mudah dan cepat selaras dengan iblis tentang hal-hal yang ia taruh di kepala kita dibanding melakukan firman Allah, yaitu janji-janji Allah pada kita. Jadi kita akan membahas beberapa hal berbeda hari ini dan besok untuk memastikan saudara selaras dengan Allah dan percaya yang ia nyatakan tentangmu dalam beberapa area yang penting. Pertama-tama, masa lalumu. Apakah saudara dan Allah selaras tentang masa lalumu? Sampai saudara bersikap benar akan masa lalu, takkan ada masa depan. Saya ingin saudara paham, sampai saudara bersikap benar akan masa lalu, takkan ada masa depan. Kata saudara, ya Joyce, bagaimana seharusnya sikapku? Ya, mari katakan saudara buat salah di masa lalu, dan saudara masih merasa terhakimi olehnya. Saudara minta Allah mengampunimu. Saudara percaya ia ampuni, tapi saudara masih membawa beban rasa bersalah. Ya, yang harus saudara percayai, baik saya buat kesalahan, dan ampuni saya atas kesalahanku, tapi saya akan belajar dari kesalahan itu. Saudara tahu, saya percaya kita belajar banyak dari kesalahan lebih dari hal lainnya. Tapi saudara tak bisa belajar darinya selama saudara membawa tas rasa bersalah tentangnya. Jadi, banyak yang menyaksikan hari ini. Saudara harus membuka pikiran bahwa masa lalu disebut demikian karena sudah lewat. Dan tak ada yang saudara bisa lakukan untuk kembali dan menghapus perbuatanmu. Jika telah menyakiti seseorang dan bisa berbaikan, maka sebaiknya saudara lakukan. Tentunya saudara perlu bertobat dari dosa. Jika pernah sakiti seseorang atau mengatakan hal yang menyakiti mereka, saudara bisa tentunya dan harus kembali dan meminta maaf. Tapi sungguh apalagi yang bisa dilakukan pada masa lalu selain melepaskan? Dan ini yang Allah lakukan. Jadi saya ingin pastikan saudara memahami perkataanku dan saudara tidak lagi terus berputar-putar, selalu memikirkan segala yang terjadi atau bahkan suatu hal yang jadi kesalahan saudara di masa lalu. Masa lalumu tidak harus membahayakan masa depan kecuali saudara izinkan. Kukatakan lagi, masa lalu, entah seberapa buruk dirimu dahulu, jika saudara bertobat, meminta Allah untuk mengampunimu, dan saudara siap untuk kembali dan ingin berjalan bersama Allah, lalu saudara menjadi selaras dengan Allah. Jadi mari lihat yang Allah katakan tentang masa lalumu. Yesaya 4, 3, 18, dan 19. Jangan ingat akan peristiwa lalu. Jangan kenang perkara yang sudah. Nah, saya akan bahas dengan lebih lambat agar saudara mengerti. Dengan kata lain, saudara tak perlu duduk dan pikirkan masa lalu. Nah, saudara tahu ceritaku jika saudara sering dengarkan saya, ayahku melecehkanku secara seksual saat muda. Ya, ini, saudara tahu, sudah 50 tahun lalu. Dan saya sudah mengampuninya. Ia tak lagi bersama kita. Puji Tuhan, ia menerima Kristus dan ada di surga. Jiwaku sudah dipulihkan dari semua itu, tapi sesekali masih saya sadar, saya duduk dan memikirkan beberapa hal yang ia dulu lakukan, dan ini adalah iblis yang mengganggu pemikiranku berusaha buatku marah.
Sesekali waktu saya bahkan punya mimpi buruk tentang hal-hal yang ayahku lakukan. Dan saya akan bangun dan merasa buruk atau bersalah dan segera saya katakan tidak. Tidak, saya tak akan pikirkan itu. Yang terjadi saat itu sudah lewat, selesai. Ini tak lagi mempengaruhi diriku, ini tak lagi mempengaruhi masa depanku, tapi saya tak bisa memikirkannya. Dan saudara tak bisa memikirkan hal-hal yang terjadi padamu di masa lalu. Katakan saudara ada di hubungan pernikahan. Dan orang yang menikah denganmu melakukan kesalahan dan sungguh melukaimu. Tapi saudara memutuskan untuk menjalani pernikahan, jadi tetap bersama dengannya, dan saudara mengampuninya, ya? Apakah saudara sungguh melupakannya? Atau menyimpannya supaya sesekali ada waktu bisa mengungkapkannya dan memikirkannya sebentar? Saudara harus sepenuhnya melepaskannya. Karena iblis senang saat saudara terus memikirkan hal-hal di masa lalu. Karena, sebagaimana kataku, tidak ada yang saudara bisa lakukan tentang masa lalu yang bisa berguna selain belajar darinya. Saya sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahanku dalam hidup. Jangan ingat peristiwa lalu, jangan kenang perkara yang lalu. Lihat, saya mengerjakan perkara baru. Dan wah, saya ingin banyak orang mengerti ini hari ini. Ini firman Allah untukmu. Hari ini katanya, perkara baru kulakukan. Katamu, ya tak ada yang kelihatan. Aku tak merasa apapun. Allah tidak memintamu melihat sesuatu atau rasakan sesuatu. Ia memintamu percaya yang firman-Nya katakan. Dan saya percaya Allah mempersiapkan hal baru untukku. Saya belum tahu apa itu. Tapi ini memotivasiku untuk mempercayai bahwa hal-hal di hidupku akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baik, mungkin sekarang ada kekacauan besar di hidupmu. Maksudku, kekacauan sangat besar. Masalah keuangan, pernikahan, masalah dengan anak, masalah pekerjaan. Sungguh hidupmu kacau. Dan saudara akan berkata, Joyce, saya di padang belantara. Oke, baik. Allah mengatakan padamu sekarang, aku membuat jalan di padang belantara. Terima itu. Allah mampu membuat jalan di padang belantara dan membukakan jalan bagimu untuk keluar dari kekacauan kepada sesuatu yang baru. Yesaya 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Nah, saya suka ini, saudara harus dengar. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Wow, jadi sebelum melihat semua, sebelum semua terjadi, Allah menulis janji dalam firman atau Ia taruhkan firman di hatimu, dan Ia ingin kita percaya bahwa kita tak bisa lihat sebelum melihatnya. Inilah iman. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di Roma 4 ayat 17 dikatakan kita melayani Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini tampak aneh bagi kita. Kita selalu mau bahas yang kita lihat dan perasaan kita, karena ini semua hal-hal yang tampaknya benar-benar nyata. Tapi ada kenyataan lainnya, ada kenyataan rohani yang sesungguhnya lebih kuat dari yang alamiah. Kita hidup di dua dunia. Kita hidup dengan kaki tertanam di dunia, tapi juga kita duduk dalam tanah surga dengan Yesus Kristus. Saya percaya dengan hatiku bahwa ada malaikat-malaikat di sini sekarang menolongku, melindungiku. Saya tak lihat mereka, tapi saya percaya mereka ada. Katamu, ya Joyce, mengapa kau percaya itu? Karena firman Allah mengatakan. Dan sampai saudara menetapkan pikiran mempercayai firman entah bagaimana perasaan dan pikiran saudara, saudara tak akan nikmati hidup tiap hari. Sekarang, saudara bisa lahir kembali, bisa terima Kristus sebagai juru selamat, dan bisa pergi ke surga saat tiada.
Tapi saudara masih bisa alami hidup menyakitkan saat ini, dan ini bukan hidup yang Allah inginkan. Ini adalah arah yang kujalani saat Allah mulai membuka mataku pada fakta bahwa Ia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi ku beritahu, kita dalam pertempuran. Dalam perang, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Korbannya tak perlu saudara, tapi bisa jadi jika saudara tidak melawannya. Saudara harus melawannya dan beritahukan, tidak, ini bukan kata firman. Nah, alasan saya katakan kupikir kadang kita lebih mudah percaya yang iblis katakan lebih dari kata Allah, mari katakan, sebuah pikiran terbersit di benakmu. Kau tahu kau ini bodoh. Ya, kecuali seorang tahu firman dan hidup berdasar firman, hari berikut yang terjadi adalah dari mulut mereka muncul, saya ini bodoh. Jadi, iblis sedang bersenang-senang kini karena ia memberitahumu kebohongan, dan saudara bukan hanya percaya namun mengumumkannya ke seluruh dunia, memberinya bahan untuk membuatnya terjadi. Tapi jika saudara mengenal Alkitab dan tahu jalan hidup yang Allah inginkan, dan saudara dengar pikiran kau bodoh, dari mulutmu bisa keluar, aku punya pikiran Kristus. Saudara punya pikiran Kristus menurut 1 Korintus 2 ayat 16. Jadi saudara perlu mulai mengenali kebohongan iblis dan jangan hanya menelan semuanya. Saya penasaran, entah berapa banyak kebohongan yang saudara percaya, atau mungkin berapa banyak yang kupercaya. Saya adalah murid yang setia selama 45 tahun, tapi mungkin ada kebohongan yang iblis nyatakan yang belum kusadari dalam hidup. Itulah mengapa sungguh penting bagi kita untuk tidak hanya baca Alkitab karena wajib, tapi percaya perkataannya. Yesaya 43 ayat 25. Oh, saya sungguh semangat melihat ini pagi ini karena saya telah mengajar selama beberapa tahun. Saya tulis buku berjudul Lakukan Bagi Dirimu dan Ampuni. Dan sungguh membantu bagiku dan saya berharap mereka yang kuajarkan, saat kuajarkan tentang mengampuni seseorang atas hal terburuk yang mereka lakukan seperti saya ampuni ibu dan ayahku atas pelecehan. Ya, tampak tak adil karena pikirmu ya mereka tak pantas diampuni. Tapi mereka mungkin tidak pantas, tapi saudara butuh damai. Jadi, saudara melakukan bagi dirimu saat mengampuni. Apakah saudara tahu bahwa segala yang Alkitab minta kita lakukan atau larang adalah untuk kebaikan? Saya membacanya kemarin, rasanya ada di Ulangan, katanya, semua perintah yang kusampaikan kepadamu adalah untuk kebaikanmu. Jadi bahkan saat kita lihat bahwa firman sulit dilakukan, Allah hanya minta kita melakukannya karena ingin membebaskan kita dari sesuatu. Jadi, saya sudah ajarkan bahwa lakukan bagi dirimu dan ampuni. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, saya mungkin baca ayat itu mungkin ratusan kali dalam hidupku. Entah mengapa untuk alasan tertentu saya tak pernah lihat pernyataan karena aku sendiri. Inilah yang sungguh indah tentang firman penuh dengan emas. Saudara bisa berpikir, saudara tahu kata firman. Namun saudara bisa temukan sesuatu yang seperti berlian. Dan saya sungguh semangat. Saya bahkan menelepon teman berkata, kau harus dengar ini. Ya, Allah ampuni kita untuk dirinya. Apa? Ia tak mau dirinya berdosa. Ia tak mau beban dosa itu. Ia ampuni kita karena dia menginginkannya, karena ia baik, dan inilah identitas dirinya. Ia tak ampuni kita karena kita layak diampuni. Jadi,
Ini sungguh sesuai dengan yang kuajarkan pada orang-orang, saudara ampuni sesama demi dirimu. Tahukah saudara bahwa sebagian saudara di penjara saat ini, sekarang, dan saudara sudah di penjara bertahun-tahun karena sesuatu yang seseorang lakukan padamu. Dan saudara mendapat kepahitan dan kebencian dan amarah dan tersinggung di hatimu, dan ini mengacaukan kehidupan rohanimu. Ini mencuri sukacitamu dan curi kedamaianmu. Tapi saudara bisa tanggalkan itu sekarang karena yang mereka lakukan sudah lewat, dan saudara tak bisa kembali dan hapus perbuatannya, tapi saudara bisa lepaskan beban dengan mengampuni mereka. Lakukan demi dirimu. Saya suka itu. Allah ampuni kita karena dirinya. Wah, ini sungguh indah. Kita sudah dibersihkan dan disempurnakan menurut firman Allah. Kini saya ingin saudara bersiap-siap karena akan merasa dirimu lebih baik. Ibrani 10:12-14 berkata, tetapi imam ini, maksudnya Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Satu korban untuk selamanya. Ini penting karena di bawah perjanjian lama, di bawah Taurat, jika mereka berdosa harus mempersembahkan korban dosa dan persembahkan. Jadi mereka tak pernah berhenti mempersembahkan korban. Dan bahkan imam besar, di hari penebusan dosa, saat ia akan masuk ruang Maha Kudus, dan membawa dosa-dosa umat, ia harus kembali lagi tahun depan dan mengulanginya lagi. Jadi mereka tak pernah sepenuhnya menanggalkan rasa bersalah atau rasa berdosa. Saya melihatnya seperti menyapu kotoran ke bawah karpet. Saudara tahu saat kanak-kanak, pernahkah ibumu memintamu menyapu lantai dan saudara bukannya mengambil pengki dan memasukkan kotoran ke dalam pengki dan buang di tempat sampah? Pernahkah saudara hanya mengangkat ujung karpet dan menyapunya ke sana? Saya lakukan itu, tapi tahukah saudara jika menyapu ke bawah karpet cukup sering, tidak lama saudara akan melihat gumpalan besar yang akan membuatmu tersandung dan jatuh. Dan Allah tak ingin kita menyapu banyak hal di bawah karpet. Ia ingin kita tahu bahwa segalanya sudah tidak ada. Jadi kini kita punya perjanjian lebih baik, perjanjian baru. Saat Yesus di kayu salib katanya sudah selesai, dan maksudnya bahwa sistem yang lama itu sudah selesai. Jadi kini kita punya imam besar baru yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kita karena ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tidak berdosa. Alkitab berkata kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Jadi dikatakan di sini, tapi imam kita, imam besar, setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya, ia tidak duduk hingga pekerjaannya selesai. Dan di bawah perjanjian lama, imam besar saat memasuki ruang Maha Kudus, mereka punya lonceng yang dijahit ke bawah pakaian mereka dan ada tambang yang diikatkan di sekeliling pergelangan kaki. Dan sepanjang mereka bekerja, mereka harus tetap bergerak dan bekerja. Lonceng itu akan berbunyi dan orang-orang di luar tahu bahwa segalanya lancar, tapi jika lonceng tak berbunyi, mereka tahu bahwa sang imam telah lakukan kesalahan, jadi mereka menyeretnya keluar dengan tambang itu. Ya, puji Tuhan. Tidak ada lagi lonceng berbunyi. Karena Yesus lakukan karya sempurna dan ia pergi dan duduk, tidak ada kursi di ruang Maha Suci di perjanjian lama, tapi Yesus setelah menyelesaikan apa yang Bapaknya utus dia untuk lakukan, ia naik ke surga dan duduk. Dan sungguhlah penting bahwa ia duduk, ia memasuki istirahat. Lalu Alkitab berkata di Efesus bahwa kita bersama-sama dengan dia di surga. Jadi wow, kita bisa masuki istirahat dalam Allah. Oh wah, rasanya seperti menemukan kursi yang enak dan nyaman. Dan duduk dengan enak dan istirahat. Tapi saudara tahu di Ibrani 4 saat membahas memasuki istirahat yang Allah tawarkan, bukanlah istirahat seperti ini.
Sebenarnya jika mempelajari firman untuk memasuki Sabat istirahat Allah, bukanlah istirahat dari pekerjaan, namun istirahat selama bekerja. Dengan kata lain, saya bekerja sekarang, tapi saya melakukannya dari sudut pandang istirahat karena saya percaya Allah membuat pesanku benar. Saya percaya Ia memberiku perkenanan bersamamu. Saya percaya Allah tak akan mendorongku buat salah. Saya percaya Ia menolongku berkata benar kepada mereka yang menonton hari ini. Dan saat kita bisa mulai lakukan semua pekerjaan kita, percaya Allah, maka kita tak perlu hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itu menyiksa. Nah, Alkitab berkata Yesus datang untuk membuka pintu penjara dan membebaskan tawanan. Jadi, pintu penjara terbuka, tapi mungkin saudara masih duduk dalam sel penjara. Beberapa orang sungguh terbiasa ada di penjara kesengsaraan, hingga mereka tak tahu caranya keluar dan jalani hidup berbeda. Dan sejak itu, ia menunggui musuhnya untuk dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Allah, Sang Bapa beritahu Yesus datang dan duduk di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu jadi tumpuan kakimu. Wow. Saudara tahu saat melakukan bagian yang Allah minta darimu, maka saudara tak harus tetap lakukan, mencoba. Dan besok kita akan coba membahas poin-poin baik untuk dibenarkan dengan Allah dalam darah Kristus. Dan saudara akan lihat bahwa saudara tak perlu terus mencoba lakukan hal yang sudah dikaruniakan oleh Allah, dan saudara perlu latih imanmu untuk terima. Sebab oleh satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, saya suka hal ini dan berharap saudara memahaminya. Rasanya kita sudah disempurnakan dan sudah dibuat jadi mulia di dalam roh kita dan disalurkan dalam hidup kita melalui pertolongan Roh Kudus dari hari ke hari tiap hari. Allah melihatku sempurna, tapi bukan disempurnakan oleh perbuatanku. Dan tak mengapa, karena selama saya mengasihi Allah dan terus bertumbuh sedikit demi sedikit, apapun yang masih perlu disempurnakan saat trompet berbunyi dan Yesus kembali menjemput kita, Ia akan selesaikan, kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata, kata Alkitab. Bayangkan betapa ini menjadi hari yang begitu indah. Saudara tak perlu berjuang dengan segala kelemahan dan membenci diri karena banyak kesalahanmu. Ada perbedaan yang besar antara kelemahan dan kejahatan. Dan kita punya kelemahan, tapi kita tidak jahat. Saya tidak jahat, tapi berbuat salah. Dan saya tak percaya saudara jahat. Saya tak percaya saudara seorang yang jahat. Jika demikian, tentunya saudara matikan program ini. Karena saya pasti akan membuat saudara gelisah. Dan saya ingin saudara paham sekarang bahwa Allah membuat jalan bagimu bukan untuk hidup dalam masa lalu dan disiksa olehnya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan, sekali saudara bertobat akan dosa, saudara tak lagi perlu rasa bersalah. Dan bila saudara merasa bersalah, yang saudara lakukan adalah berusaha membayar dosamu dengan merasa salah dan berusaha membayar sesuatu yang sudah dilunasi Yesus. Dan sekali waktu kudengar di hatiku, Joyce, itu sudah kulunasi, aku tak perlu bantuanmu. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus lakukan pekerjaan sempurna dan lengkap. Ibrani 10, 17 dan 18. Ia menambahkan, Ia berfirman pula, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi saat saudara datang pada Allah dan menyatakan padanya perbuatan-perbuatan salah di masa lalu yang sudah saudara akui, rasanya seperti berbicara padanya hal yang ia sudah lupakan. Inilah yang dikatakan Alkitab, ia tidak ingat-ingat lagi. Bukankah sungguh indah? Ia bukan hanya ampuni dosa kita, tapi ia tidak duduk-duduk dan berpikir, ya kau sudah jahat dalam hidupmu, aku sudah baik dan mengampunimu, tapi
Kau tahu, kau masih harus menerima berkatku dengan banyak batasan karena kau belum jalani hidup yang kuinginkan bagimu. Tidak, ia mengampuni, ia melupakan, ia tak ingat-ingat lagi. Dan di mana ini sudah diampuni, korban atas dosa tidak lagi dibutuhkan. Saudara tahu apa yang dilakukan banyak orang? Mereka korbankan sukacita. Inilah yang kulakukan selama bertahun-tahun. Saya tak mengizinkan diriku menikmati hidup. Saya bekerja tiap saat karena satu-satunya waktu saya merasa baik adalah saat bekerja. Saudara tahu, semua ini tersambung ke dalam pikiran dan pertimbanganmu. Ini sebabnya Alkitab mengatakan pikiranmu harus dibaharui.